Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida amma ba'du. Pembawa acara beserta Dewan Guru yang saya hormati, Bapak Ibu, para wali siswa yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu wajah dalam rangka aktivitas kegiatan yang kita rencanakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sambutan ini tadi sudah didahului oleh Kepala SMK. Saya sedikit mengupas tentang maksud dan tujuan daripada pendidikan. Yang jelas bahwa kita semua sudah sekolah, pernah sekolah, dan kita sudah menjadi orang-orang yang sukses dalam hal ini, dalam hal berkeluarga. Sudah punya istri, sudah punya anak, sudah melanjutkan generasi dan juga melaksanakan dan juga mengedepankan pendidikan. Namun demikian, apa sih tujuan pendidikan nasional itu? Pendidikan nasional adalah bagaimana menghantarkan peserta didik kita menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu 3 poin pertama. Sebelum cerdas, disiplin, tanggung jawab, bisa berdemokrasi, berkumpul. Tetapi yang utama adalah bagaimana menghantarkan potensi-potensi yang dimiliki anak-anak kita itu untuk menjadi manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, dan manusia yang berakhlak mulia. Nah, itu tuh ya. Ini harus kita samakan, harus kita sinergikan agar langkah-langkah ke depan itu sesuai, seiring. Tidak lagi ada konfrontasi berantem guru dengan wali siswa, ya. Wali siswa komplain, ya. Guru komplain, ini kenapa anaknya masuk jam 7, jam 9 baru datang? Di mana orang tuanya? Ya, tidak ada komplain, ya. Ini anak saya di rumah saja jarang ditoel, ya. Ini kok dicubit, nah komplain dan yang lain-lainnya. Untuk mendidik anak kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, ini konsekuensinya panjang dan berat, ya. Bapak Ibu sekalian, itu kalau bicara filosofinya begitu, ya. Di akhir ceritanya, ya, di akhir ceritanya kita juga harus menyelamatkan anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, ya. Dalam sebuah ayat, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu, ya, itu warning, ya. Warning yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, di awal bahwa kita menghantarkan anak-anak kita itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kalau itu tercapai, maka warning itu tidak akan ketemu, ya. Anak kita itu menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sesuai dengan harapan kita. Jangan sampai salah tujuan, ya. Jangan sampai salah tujuan. Kalau kita sekarang mau ke Citra Raya Patung Kuda, ketika kita udah fokus tujuannya akan kemana, sehingga yang harus kita lakukan apa? Naik ojek, naik angkot, ya, bawa motor sendiri, bawa kendaraan, jalan kaki, lewat pusat,
lewat Mekaran Bakti, lewat Citra Raya, lewat Ciakar, lewat mana saja. Tetapi jalur manapun, fokus yang kita tuju adalah gerbang Citra Raya. Kira-kira begitu ya. Ini dari awal sudah diingatkan seperti itu, dan sekarang pun menjelang 3 tahun dalam masa proses akhir dari kegiatan pembelajaran SMP itu, kami juga ingatkan kembali. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Di tahun yang lalu kita mengenal yang namanya kurikulum 13, ya, ataupun kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Dalam dunia pendidikan dikenal dengan namanya yang harus dicapai itu adalah kognitif, afektif, psikomotor. Ya, dalam pendidikan nih, ya, biar ibu-ibu kan yang lebih paham tentang dunia anak dan generasi itu adalah ibu-ibu. Ya, pertama adalah kognitif. Kognitif itu pengetahuan, ya, mengerti, tahu. Ditanya ke anak-anak, sholat itu seperti apa? Dan bagaimana? Sholat itu adalah sebuah kegiatan yang diawali dengan takbir, di dalamnya ada aktivitas ruku, sujud dan yang lain-lainnya, dan diakhiri dengan salam. Itu anak secara kognitif sudah pintar, ya, sudah nilainya A, sudah nilainya 9. Kemudian hafalkah kalian bacaannya? Nah, itu afektif. Ya, ternyata Fatihahnya hafal, iftitahnya hafal, doa-doanya hafal, tasawufnya hafal, ya. Kemudian semua yang ada di dalamnya adalah hafal. Itu adalah afektif. Sudahkah ibu-ibu mengecek anak kita sampai di sana? Ya, karena sehebat apapun sedekah kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, manakala sholatnya jauh, itu tak ternilai. Ya, tergantung, kira-kira gitu. Makanya ibu nanti dicek, ya. Kalau di sekolah itu besok praktek sholat, anak-anak itu izin, ya. Tapi terus, ya, ini segala macam seperti itu, ya. Itu anak-anak yang sudah punya alasan, gitu, ya. Nah itu, kami punya data, ya. Kemudian yang ketiga, apakah anak kita itu sudah melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu itu? Atau belum? Belum, ya. Kemarin ada Pak Komunik Kabupaten datang ke sebuah sekolah yang siswanya 900, kemudian mengadakan penelitian. Tadi sholat subuh enggak? Tadi yang sholat subuh berapa orang? Yang sholat zuhur berapa orang? Yang isya berapa? Ternyata yang 5 waktu itu jauh dari 900 siswa itu tidak ada yang sholat 5 waktu dalam satu hari. Tapi yang 4 waktu ada, yang 3 waktu ada, yang 2 waktu. Saya sholatnya taunya maghrib aja, gitu kan? Bapak Ibu sekalian, di Darul Salam ini wajib sholat itu hanya sholat asar dan sholat zuhur. Sholat maghrib nggak wajib, sholat isya nggak wajib. Ya. Maka kalau anak nggak sholat asar di masjid Quran, efeknya kepada kami, para guru, ya, guru lambat tuh. Contohnya, ya, sekolah keuangannya nggak lancar, itu gara-gara anak tidak sholat asar. Kenapa maghrib tidak wajib? Tanggung jawab bapak, karena maghrib di rumah, ya, isya di rumah, subuh di rumah, ya. Makanya kalau pun pagi kami di sini disiapkan sholat duha, ada jadwal waktu duha ketika pembelajaran, istirahat, sholat duha, bukan istirahat pada umumnya, ya. Jadi 1 jam pelajaran sholat duha, 1 jam pelajaran istirahat, 1 jam pelajaran duha. Jadi kalau pagi itu ada 3 jam pelajaran. Ya, kognitif, afektif, psikomotor. Di dalam Islam, menurut para ustaz, ya, al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, iman itu tertanam di dalam jiwa kita. Yang kedua diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan rukun-rukunnya dan dengan anggota kita. Jadi harus lengkap tuh. Kalau dalam bahasa pengetahuan itu ada teori, ada praktek, ya. Ibu-ibu tahu nggak sedekah? Tahu, ya. Memberikan sesuatu tidak mau ditanam, gitu. Ibu-ibu sudah sering sedekah belum? Nah, gitu kan? Gitu. Sudah sih. Nah, nanti kita praktek sedekah. Maka itu
implementasi. Kita harus bisa melaksanakan sedekah itu, kan? Nah itu maksudnya ke anak pun demikian. Makanya di sini ada yang namanya sedekah Jumat, ya. Sedekah Jumat itu anak-anak suka keliling-keliling ke tiap kelas. Nah nanti itu apa? Untuk kepentingan. Misalkan mau kena, ada mau kena yang lucu, ada misalkan ada yang Qurannya kurang ini. Alokasinya adalah untuk kepentingan kepada kegiatan keagamaan seperti itu, ya. Itu yang pegang adalah ya, pegang masjid. Bapak Ibu sekalian, itu dimensi tentang pendidikan. Dan sekarang kurikulum merdeka itu juga mengacu kepada 3 hal: literasi, numerasi, dan karakter, ya. Bapak Ibu sekalian, anak kita ini saya berbicara, ya. Kita itu terkendala dengan karakter anak, bukan masalah ibadah. Dalam hal kebersihan, dalam hal sampah, buanglah sampah pada tempatnya sudah umum, ya. Kita sudah menerapkan program Kurasaki, buanglah sampah dengan tempat-tempatnya. Artinya anak jangan bawa sampah, jangan bawa sampah dari luar, jangan sampah dari sekolah, jangan sampah dari rumah. Jadi anak-anak itu diharapkan kalau yang sudah Kurasakinya maksimal itu anak-anak membawa tempat makan dan tempat minum. Kalau dia datang ke tukang jajan beli minuman sudah bawa Tupperware, ya. Ke tempat jajanan makanan ini segala macam Tupperware. Sehingga tidak mau buang sampah. Ini kami kesulitan dalam hal itu, Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya, ya. Mohon kerjasamanya. Kita jangan terus memproduksi sampah plastik setiap hari. Nah ini adalah karakter, ya. Anak-anak ngerti, oleh guru diingatkan, ya. Di tembok-tembok ditulis buanglah sampah pada tempat. Anak sering lupa. Jajan pulang, ya. Jajan di mana saja itu? Itu buat sampah, ya. Tempat sampah. Kemarin kita juga ada bimbingan, ya, dari para mahasiswa tentang bagaimana mengelola sampah. Sampah plastik dan yang lainnya itu sekarang kita punya macam-macam bayaran bank sampah. Jadi anak-anak yang bisa mengumpulkan sampah itu kolektif, ya. Nanti dijual, ya. Ada yang beli, ya. Kita sudah punya kelompok bank sampahnya ada komunitas. Ada yang belinya. Tidak usah dibuang, ya, dan yang lainnya, baik yang botol maupun yang PE dan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, itu harapan yang pertama, bagaimana kita dorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah secara ritual, ya, rajin ibadahnya, ya, dan soleh-solehah secara sosial, baik sopan santun, ya. Ini sama teman. Itu sekarang kalau sama teman apa yang dibicarakan dulu? Bahasanya bahasa burung binatang, gitu kan? Coba itu doakan anak kita. Makanan yang baik adalah makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Kasih susu, kasih buah, ya, kasih apa segala macam. Tapi makanan yang paling bagus adalah makanan yang halal thayyibah, ya, yang halal, ya. Banyak makanan halal, minuman halal segala macam. Cuma kalau membacanya, memakannya tanpa menyebut nama Allah, sama, ya. Maka lah yang dalam bismillah bahwa semua aktivitas yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah batil, tertolak. Gak ada nilainya, gak ada ibadahnya, kenyang-kenyang, ya. Makan 2 piring, tapi sate-patenya diambil oleh jin, kan? Itu makan kenyang gede, tapi tidak sehat. Dan lain-lain. Kenapa? Karena tidak ada aspek nama Allah ya. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dijabarkan, kita ingin membuat semacam one pipe education system, ya. Pendidikan yang satu pipa masuk dari sini, dari TK keluar perguruan tinggi. Kira-kira begitu, ya, harapannya, ya. Kenapa itu harus dilakukan? Efektif dan efektivitas, ya. Dari perumahan Mekar Asri ke sini kan tanpa ongkos, gitu kan? Dari Bujai tanpa ongkos dan juga dengan tempat. Apalagi kalau anak-anak mau naik sepeda itu lebih sehat, ya. Kita sudah ada jenjangnya dari dulu
dari prasekolah sampai sekarang SMK. Ya, SMK itu adalah multimedia, ada teknik komputer jaringan, ada teknik kendaraan minyak, dan ada AP, ya, administrasi dan perkantoran, ya, itu untuk yang SMK. Bapak Ibu sekalian, tahun 2010 kami sudah membuka jenjang pendidikan tinggi. Ketika itu kami ingin buka sendiri, cuma nggak bisa, ya. Karena waktu itu harus ada dana mengendap 1 miliar di rekening sebagai jaminan bahwa ini akan bisa bertahan dan akan operasionalnya baik. Ya, kami nggak mampu, ya. Harus ada 4 dokter ketika itu. Nah sekarang kami dokter punya 9, ya, banyak. Cuma uangnya belum, ya. Karena itu 2010 sampai 2019 dulu ada yang namanya jurusan teknik informatika. Kuliahnya sampai 10 2010 sampai 2019, ya. Kemudian ada juga pendidikan agama Islam. Tuh, itu banyak ya. Yang sudah pada ketiga sudah pada lulus ya, yang sekarang ngajar di Kondova, yang ngajar di Alpata, di mana dulu kami ambil teman-teman yang alumni pesantren ngajar di sini, tapi dia kuliah, ya. Yang dari pesantren mereka tidak ikut kuliah karena terpenuhi biaya, kami tarik. Mereka ngajar di madrasah di sini, ngajar ngaji, ngajar apa, kemudian mereka kuliah 4 tahun di sini. Dan itu berjalan sampai 2019 kali, ya. Kemudian kami ingin ini nih, ya. Mohon nanti semua apa yang saya inginkan adalah nanti akan menjadi sebuah doa dan akan terjadi, ya. Kami ingin punya pesantren, ya. Ada boardingnya, anak-anak tuh, Bu, anak naik motor tabrakan, disitulah yang dipanggil bukan ibunya, kepala sekolah, ya. Anak nongkrong di sana tuh, mana tuh, kemarin, Pak izin, nggak masuk, sakit, ya udah. Nongkrong di kawasan Pemda di Danau, ditangkap Satpol PP, ya. Izin, ya. Kepala sekolah dipanggil, wali kelas dipanggil, tuh ibunya nggak ada, kerja, ya. Dan kemarin misalkan ada anak yang mengaku siswa kita, tapi sejatinya bukan, ya. Ada yang tawuran ketika ditangkap warga, kemudian dia mengaku subhanallah dan salam, ya. Nah satpamnya kenal sama saya, telepon, anak tangkap tuh, ya. Motornya ada sini. Kami langsung menuju sana malam, ditanya mana fotonya, enggak sebutkan fotonya ada, tapi fotonya enggak ada. Tadi katanya kami mau laporkan polisi, cuma kasihan karena kenal dengan saya, nggak jadi, ya. Ayo di mana? Saya antarkan ke rumahnya. Di mana? Di daerah sana depan sekolahan, rumahnya warna hijau. Kami kejar sampai ke sana. Ternyata itu anak pintar, itu bukan rumah dia. Rumah temennya, gitu. Dicari susah, kan? Itu ternyata dari sekolah lain, ya. Kami tidak menuntut apa-apa. Anak itu datang ke sekolah minta maaf, ya kan? Terus saya minta maaf. Bapak Ibu sekalian, itu kejadiannya bukan di sini, kejadiannya maghrib mau isya di luar, tetap yang dikejar-kejar itu adalah sekolahan, ya. Kalau kita lagi mendidik anak 24 jam, kemudian anak itu melakukan hal apa-apa saja, kita di sekolah disalahkan, itu masih rasional, ya. Tapi kan ini anak lagi liburan, karena lagi liburan, ya. Anak itu dengan yang lain, ya. Kemarin Bapak Ibu sekalian hati-hati, ya. Satu narkoba, kedua sekarang lagi yang namanya belanja online itu, ya. Tuh, itu kalau sudah masuk ke data polisi, Bu, nggak ada sekolah yang mau terima, ya. Kemarin yang datang ke sini itu Pak Abri minta tolong, bisa diterima Pak. Jangankan 1 orang, 1 kelas saya terima, gitu kan? Gitu. Saya terima, tapi sama kepala sekolah nggak diterima. Gitu. Itu teman saya, gitu. Nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Ada catatannya. Ternyata dia membawa surat macam itu, data di polisinya. Ya, saya bilang kalau betul itu anak bawa 1 kelas tuh yang mau cerita itu. Itu dalam salah punya Pak, geng semua. Jadi orang-orang takut, ya. Gitu.
kira-kira. Kita ingin menolong. Biasanya anak itu ketika sudah pindah datang ke sini, mereka bikin MOU. Sekolah, orang tua dan anak. Sekali lakukan keren. Biasanya nakal di sana, ketika di sini enggak. Itu kita sudah seperti itu ya. Karena sudah ada warning dari orang tua, warning dari sekolah, dan juga ada macam biaya dan yang lain-lain. Kamu jangan menyusahin orang tua, gitu ya. Kalau saya kemarin terima, ya, tapi kepala sekolah nggak terima, nggak mau, ya, kira-kira gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi sama anak-anak ibu, ya. Apalagi bu, ada juga yang misalkan anak yang HP-nya dipinjam orang lain, ya, HP-nya digunakan ini, digunakan itu. Pasti yang militer adalah yang punya HP, ya. Nah ini hal yang penting yang harus kita pahami bersama. Kenapa kita harus mendoakan? Rajin terus mendoakan. Jangan mendoakan yang jelek, ya. Ibunya Imam Syekh itu dulu nasi di samping pasir gitu kan. Tapi ketika parahnya, ya mulai kata tuh kamu jadi Imam Masjidil Haram jadi gitu. Jadi apa yang kita ceritakan, apa yang kita niatkan itu pasti akan terjadi. Lambat laun itu akan terjadi. Karena itu marahnya marah positif kepada anak-anak kalian ya. Bapak Ibu sekalian itu SMK. Nah, pada tahun kemarin, nah itu karena pesantren ini anak-anak saya punya ada 1.800 ini dari SD sampai SMK. Tadinya hayu yang mau mulai, mau mulai. Saya nggak punya ustaznya 4-3 dikirim dari pesantren. Cuma anak-anak belum mau, ya. Sehingga kemarin kami ada komunikasi dan kami ada MOU sehingga kami membuka kelas kembali perkuliahan. Di sini kami sudah dapat 2 kelas perkuliahan, itu PGSD dengan PJKR. PGSD itu adalah pendidikan guru SD dan pendidikan guru olahraga. Ya, ada kemarin yang ingin teknik informatika, ada yang ingin manajemen. Cuma jumlahnya sedikit ya, kami tidak ikhlas ya. Kalau sudah ada 25 maka 1 kelas ya. Kami sudah ada 2 kelas PGSD dan kelas ini. Untuk kelas kami buka 3, kelas beasiswa, kelas karyawan, kelas RPL. Bapak Ibu ya, kelas beasiswa itu ada waktunya, nanti tahun depan buka lagi ya. Itu tergantung waktunya dikasih sama kami kasih 1 bulan, tapi faktanya hanya 15 hari ya. Karena tengah jalan data harus sudah naik ke DIPT ya. Penting data itu harus sudah naik ke Dirjen Perguruan Tinggi. Kalau itu sudah diminta ya kita lakukan ya. Kita sudah ospek dan sudah ada pertemuan. Biasanya ini adalah tempat perkuliahan anak-anak ya. Karena mahasiswa kami kerja yang di perusahaan, yang jaga toko, yang apa, mereka hanya bisanya hari Minggu, ya. Maka besok itu mereka di sini kuliah, ya. Kemudian untuk mengejar kekurangannya kami masih separuh itu, jadi pakai menggunakan hybrid. Hybrid itu kalau mobil itu ada yang bensin, ada yang listrik, ini separuh ya. Di sini juga hybrid juga. Yang satu tatap muka, yang separuh online, ya. Ada pakai Zoom, ya. Zoomnya Pak malam aja, kami kerja, ya udah malam, profesional, ya. Tapi kalau yang hari Minggu, mereka kita giliran, dosen-dosennya giliran, ya. Kami ada semuanya yang ngajak sudah S2 semua dan ada beberapa dokter yang sudah ada di sini. Itu walaupun kondisinya seperti ini, tapi insya Allah komunikasi dan jalur administrasinya normal, legal dan sesuai dengan undang-undang ya. Karena lulusan kami kemarin sudah banyak yang masuk ke SMK, yang di SMK itu yang di SMK ya. Yang memilih, yang mama, yang siapa dulu dan itu sekarang sudah masuk di SMK di SMK. Bapak Ibu sekalian, ya itu untuk pesantren kami punya tenaga banyak. Alumni kita yang dulu dari MI di sini sekarang lagi di Indonesia, ya. Itu yang di Mekah, ya. Kemudian yang ini di sini anak saudara saya kemarin di Al Azhar, ya. Karena juga ada yang di pesantrennya Abdul Nasir, ya. Sekarang banyak anak-anak kita, lingkungan kita yang di luar negeri, yang di pesantren segala macam,
tugas kita adalah menyediakan tempat saja, ya. Ketika mereka datang, mereka mengajarkan sesuai dengan kadarnya, ya. Sekarang ini banyak alumni-alumni pesantren kesulitan ekonomi, akhirnya mereka masuk ke perusahaan, akhirnya lupa ilmunya, ya. Mereka suruh jadi sini, aduh sih, suruh jadi ini, nggak bisa sayang, ya. Coba dorong anak kita, rezeki sudah diatur. Ada 8 pintu rezeki, 1 yang diusahakan oleh kita, 7 itu datang dengan sendirinya oleh Allah. Jadi jangan takut rezeki, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya juga ini, saya diatur, ya. Makanya saya mengerjakan sesuatu itu tanpa yang berisiko. Suruh nyalon lurah nggak mau, kan? Nyalon dewan nggak mau, itu berisiko, ya. Itu kalahnya besar, ya. Jadi saya mengerjakan sesuatu yang tidak mau kalah, ya udah, gitu kan? Kira-kira begitu. Jadi dewan apa? Enggak, kan? Takut, ya. Nggak ada yang modalin. Kalau ada yang modalin, nggak ada yang gantinya apa nanti. Kira-kira gitu. Bapak Ibu sekalian, nah, bagaimana caranya agar anak kita itu beriman, bertakwa dan berakhlak? Fasilitas. Kita punya musola, Bu. Sedang dalam proses, selasarnya sudah saya con, tepatnya belum, ya. Sekarang itu 3 shift sholat. Laki-laki di sana, perempuan pakai menggunakan aula, ya. Aula kadang-kadang dipakai kegiatan ekstra, kadang pakai kegiatan sholat duha, kegiatan sholat asar, gitu. Harus ada namanya anak-anak proyek yang membersihkan. Kami ingin punya musola yang permanen yang bisa menampung. Karena itu mohon doanya, ya, doa atas maupun doa bawah, ya, agar musola ini segera selesai, ya. Kalau pengen lebih luas, kita masih punya tanah kosong di belakang 2.000 lagi, ya. Kita di Jawa Linggan itu masih punya tanah 2.500 lagi, ya. Nanti pengen di sana ada satu gedung, nanti mungkin SMK pindah ke sana, ya, atau SMP yang pindah ke sana, atau SD yang pindah ke sana. Ya, jadi yang mau jadi investor, ya, silakan Pak, saya bangunin, ya. 10 tahun bagi rata, udah lewatnya punya sekolahan, nah itu boleh, ya. Kami membuka kesempatan pada Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam hal ini adalah yang kesulitan dalam hal ekonomi, ya. Kami punya misalkan Pak, buka duit, tapi kerja buka kusen, kirim, ya. Pak, saya nggak bisa ini, tapi saya bisa tembok, boleh, ya. Itu tukang gelas, gelas atas segala macam, nggak apa-apa, ya. Kami lebih senang, ya, wali siswa yang mengerjakan. Termasuk, Pak, saya dulu guru, udah lama pengen jadi guru, udah saya cari mah pengen ngajar, boleh, ya. Di tempat-tempat lain itu wali siswa itu banyak ikut membantu. Pak, ini kering amat nggak ada tamannya, saya rawatin. Nah, bagi-bagi yang mau berkontribusi semacam itu, silakan komunikasikan, ya. Di SD ada, Pak, boleh nggak ruangan kelasnya saya ganti catnya? Boleh. Tuh, ini dia catnya. Saya panggil tukangnya, saya bayar. Nah, seperti itu. Silakan, ya. Jadi untuk ruangan kelas kami bebaskan anak-anak dan wali murid untuk berkreasi gambar catnya mau seperti apa. Cuma yang luarnya itu sekolah yang agak sama, ya. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ini terlalu panjang, tapi setidaknya ini adalah kesempatan 3 tahunan idealnya, karena yang sering komunikasi mah wali murid wali kelas dengan wali siswa, ya. Dan kami sekali lagi mohon doanya agar semua yang kita ceritakan ini berjalan dengan baik. Saya ingin ada yang namanya investasi akhirat, ya. Dari jalan sini sampai depan itu jatah saya dari orang tua dan sudah diwakafkan, ya. Kemudian ini juga sudah diwakafkan hampir, ya, 90% semua tanah ini adalah sudah diwakafkan. Termasuk tanah yang di Jawa Linggan ini juga dan tanah atas nama yayasan, ya. Kita ingin ada ke depan kita ada yang ngirim-ngirimin, ada yang nabung-nabung investasi, nggak usah segala doa segala macam dari anak-anak kita. Itu saja, ya. Besok kita akan mati, akan meninggal, ya. Karena itu, sekali lagi, ayo jadilah kita menjadi sebab kebaikan untuk masyarakat, terutama untuk anak kita, ya. Jangan sampai menjadi sebab keburukan untuk anak-anak kita.
Ya, tentu saja untuk semuanya kebaikan kita, rezeki kita dilancarkan, untuk orang tua kita yang sudah berpartisipasi aktif, yang sudah banyak memberikan dukungan dan yang lain-lainnya, dan untuk siswa-siswa kita agar diberikan menjadi anak soleh-soleha, guru-gurunya diberikan kesabaran, ya, diberikan kesejahteraan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf, dan saya mohon maaf juga tidak satu persatunya pengajar anaknya di sini. Saya kalau ada yang bapaknya nganterin baru anaknya di sini ya, gitu. Mohon maaf. Kalau ketemu ibu-ibu ketemu di jalan di mana, kadang-kadang dipanggil suka respon. Ya maklum ya, tuh ya, maklum saja, mohon maaf. Saya lebih konsentrasi, saya tidak ngajar anak-anak ya, saya mungkin hanya ngobrol dulu. Saya lebih fokus ke bikin besi ya, ngumpulin semen dan yang gitu ya. Jadi untuk yang ngajar tuh banyak kita guru kita ada hampir 50 ya. Sekali lagi saya mohon maaf, semoga apa yang disampaikan ini menjadi hal positif ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Suharli yang sudah panjang lebar